Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Untuk itu mari kita akan bawa korban syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Haleluya. Haleluya.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka ku temu
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memuji dan memuliakan terlebih lagi. Haleluya. Amin. Tuhan, mari Bapak kita bantu berdiri, kita angkat satu pujian. Haleluya. Bersyukur, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang sedang kita alami, apapun yang menjadi pergumulan kita harus tetap bersyukur. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kau pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, sehingga kita tidak perlu ragu akan kasih-Nya. Amin. Kita harus percaya. Haleluya. Kau pernah selalu kasih Tuhan.
berjalan dengan Tuhan, kita akan diberikan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Meskipun yang kita rasakan saat ini yang kita alami belum, tetapi yakinlah bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, akan ada persembahan yang akan kita jalani, dan kita akan puji terlebih dahulu. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kau lebih tahu Bapa. Haleluya. Saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Untuk itu tetap bersandar kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku iman karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku iman karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita bersama pada dalam hadirat Tuhan. Lalu untuk memberikan firman Tuhan, silakan pada kami. Kami bersyukur, kami menyatukan kami apa yang terjadi, apa yang sedang kami alami dalam hidup kami. Ya, kami bersyukuri Tuhan, kami menjaga kami sangat baik, kami tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dia dan Dia sunat-sunat kami menyenangkan-Mu, dan saat yang Kau penuh berkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tuhan selamat sore, shalom. Bersyukur sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menyanyikan pujian nyanyian sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau orang memberi sesuatu kepada kita, biasanya kita selalu bersyukur dengan ucapan terima kasih. Ya. Ada ungkapan yang kita sampaikan, terima kasih ya. Dan kita punya Tuhan yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Setuju katakan amin? Nah itu sebabnya wajib atau seharusnya kita bersyukur dengan menyampaikan terima kasih. Nah, terima kasih kita itu bukan hanya sekedar bahasa yang kita sampaikan, tapi lebih dari itu Tuhan mau supaya hidup kita persembahkan baginya. Nah, sore hari ini kita mau melihat bersama-sama bagaimana kita bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tapi kemudian Dia juga yang memelihara alam semesta ini beserta isinya, termasuk manusia, termasuk kita pada sore hari ini. Jadi Alkitab berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, sebagai bukti pemeliharaan dan kasih Tuhan atas hidup kita, hari ini kita bisa sehat, hari ini kita masih bisa bernapas, hari ini kita masih bisa beraktivitas, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, kita nggak ada sampai hari ini. Nah ini orang di luar Tuhan merasa bahwa hidup ini memang alamiah, hidup ini memang otomatis berjalan dengan sendirinya. Malam tidur, besok pasti bangun. Itu mereka berpikir seperti itu ya. Dan bangun ya pasti kalau bernapas kan, pasti bernapas. Ya. Kemudian bisa beraktivitas. Itu dikatakan normal. Tapi bagi kita yang menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, itu sebabnya kita diajarkan malam selalu berdoa. Berdoa, Tuhan lindungi kami sepanjang malam ini. Dan bangun pagi kita bersyukur, kita berterima kasih karena bisa bangun pagi. Karena memang ternyata banyak orang yang lupa bangun, alias inalillahi, sudah check out duluan. Nah, bagaimana kita bisa terus ada dalam pemeliharaan Tuhan? Kita harus belajar untuk taat, dengar-dengaran. Kita harus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ada orang yang merasa bahwa saya nggak perlu taat, saya nggak perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Oh, Tuhan tetap pelihara saya, Tuhan tetap menjaga saya. Padahal dalam Mazmur 23, kalau kita melihat, Mazmur berkata di ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku akan kekurangan hati. Menjadikan Tuhan sebagai gembala itu berarti kita harus tunduk, kita harus taat kepada gembala, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Karena zaman dahulu ketika gembala menggembalakan domba, itu gembala itu bukan berada di belakang. Berbeda dengan angon bebek, ya. Kalau bebek itu yang tukang angonnya itu di belakang, ya. Giring bebeknya, ayo pergi ke
tempat untuk cari makan, kemudian digiring ke kandang lagi. Tapi kalau gembala itu selalu berada di depan. Ketika dia menunjukkan sebuah bahasa-bahasa isyarat, dia mengangkat tongkat misalnya, maka gembala itu, domba itu mengerti. Langsung mereka berkumpul mengerumuni gembala. Jadi mereka sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh tunduk, sungguh-sungguh dengar-dengaran. Ya, makanya dalam Alkitab Yesus mengumpamakan bahwa dirinya sebagai gembala dan kita adalah domba-domba, di mana kita harus belajar mendengar suaranya dan gembala itu mendengar ya, suara domba-dombanya. Kita mendengar suara gembala dan gembala juga akan mengenal domba-domba. Nah, tentu untuk bisa mengenali atau mendengar suara gembala kita perlu adanya hubungan yang dibangun. Tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Kemarin ada koko saya dari Sulawesi Tengah, dari Posko, ya minat beberapa hari di rumah. Dan waktu kami pulang dari meja olahraga kemarin atau dari mana, masuk di rumah itu sebetulnya dia udah tahu kalau di bawah itu ada suaminya Ibu Imelda ya. Tapi ketika masuk di meja makan itu sedang ngobrol Ibu Imelda dan istri, dia berpikir atau dia mengira bahwa itu adalah Bu Hilda ya. Karena memang mirip ya, kembar sangat mirip. Waktu saya masuk dia mengira juga saya akan salah gitu, akan salah gitu. Saya langsung tahu itu bukan istri saya, itu Ibu Imelda. Kok kamu tahu? Ibu Imelda ya, ya kata si Koko, kata si Koko dari baunya udah ketahuan katanya. Karena saya mengenal, ya, saya mengenal istri saya. Kenapa saya begitu mengenal? Karena ada hubungan. Orang yang hanya sepintas melihat sulit membedakan, tapi begitu lama-lama mengenali mereka berdua, pasti bisa membedakan. Nah di dunia ini kan banyak suara-suara Bapak Ibu. Banyak suara-suara yang berusaha untuk menggembalakan kita dalam tanda kutip. Menggembalakan dalam arti menguasai kita, menarik perhatian kita, supaya kita tidak terfokus kepada gembala agung kita. Dan kadang-kadang suara itu bisa mirip. Ini suara gembala kita atau suara hati saya atau suara keinginan saya atau suara-suara yang lain. Itu sulit dibedakan. Nah, untuk bisa membedakannya adalah kita harus punya hubungan dengan gembala agung kita. Setuju katakan amin? Sehingga waktu ada suara-suara yang lain kita tahu itu salah. Itu bukan suara gembalaku, itu bukan suara gembala agung Yesus Kristus. Itu suara hati saya. Itu suara keinginan saya. Itu suara-suara yang berusaha menjatuhkan saya. Suara-suara godaan, suara-suara yang berusaha untuk menakut-nakuti saya. Jadi kita semakin bisa mengenali gembala kita, suara gembala kita waktu ada hubungan yang dibangun. Nah itu sebabnya penting dalam hidup kita bukan hanya secara bersama-sama seperti ini, tapi di rumah kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, bahkan lagi nyetir sekalipun, lagi nyetrika, lagi masak, harus terkoneksi dengan gembala kita. Setuju katakan amin? Dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, supaya kita lebih belajar untuk mengenali siapa gembala kita. Sebuah penelitian di Amerika pernah mereka berusaha ketika ada uang yang palsu yang beredar, mereka agak kebingungan bagaimana mengatasinya, bagaimana supaya orang bisa tahu bagaimana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Kemudian ada seseorang yang berkata begini, gak usah repot, kita gak usah mempelajari bagaimana uang palsu itu, ciri-cirinya seperti apa, gambarnya buram lah apa. Gak penting. Yang paling penting adalah kita justru memperhatikan uang yang asli.
Jadi kalau kita hafal betul uang yang asli, maka waktu kita ketemu uang palsu sudah kita buang karena kita tahu. Sudah kita raba, kita terawang, jadi apalagi langsung tahu, baru lihat dari jauh itu palsu. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan uang asli, kita tidak mengenali uang asli, maka kita akan kebingungan. Hari ini saya mengajak kita semua ya, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Mari punya waktu-waktu pribadi, waktu-waktu khusus ya. Kalau mungkin belum terlatih, ayo ada komunitas-komunitas persekutuan, ada komunitas ibadah, komunitas gereja atau apapun namanya, ikut tergabung, ikut terlibat di dalamnya supaya kita lebih mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti, sehingga ada suara-suara yang lain, ya. Ada suara-suara yang menyerupai gembala kita langsung tahu itu bukan gembala agung saya, itu bukan suara Tuhan, sehingga kemudian kita tahu siapa yang akan kita ikuti. Pada waktu kita mengikuti suara gembala kita, maka percayalah pemeliharaannya itu sempurna atas kita. Katakan amin. Jadi bukan Tuhan tidak mau menjaga kita, bukan Tuhan tidak mau memelihara kita, bukan Tuhan gagal terhadap janjinya bahwa dia berkata aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Dia bukan gagal terhadap janjinya ketika dia berkata Allah Immanuel, Allah beserta kita. Tapi justru kita yang gagal. Kita yang meninggalkan pemeliharaan Tuhan, kita yang lompat pagar, kita yang keluar dari koridornya Tuhan, jalurnya Tuhan, pagarnya Tuhan, kita yang lari seperti anak bungsu yang minta warisan sama orang tuanya, kemudian dia pergi menghambur-hamburkan. Bukan bapaknya nggak sayang dia, bukan bapaknya nggak bisa memelihara dia, tapi dia yang memilih untuk keluar dari rumah. Dia yang memilih untuk memboroskan uangnya, hidup berfoya-foya, bahkan bermacam-macam kejahatan dia lakukan, sehingga kemudian Alkitab mencatat dia makan makanan ampas babi. Wah, kalau kita lihat, wah kenapa bapaknya nggak pelihara? Kalau mungkin dia juga berkata, wah bapak saya nggak pelihara saya, kalau dia mau komplain misalnya. Tapi ternyata nggak boleh komplain. Kenapa? Karena itu salah dia sendiri. Nah, hari ini kalau kita merasa bahwa Tuhan nggak pelihara kita, mari kita koreksi. Bukan Tuhan nggak pelihara kita, bukan Tuhan nggak sayang sama kita, tapi mungkin kita yang menjauh, mungkin kita yang nggak membangun hubungan, mungkin kita yang sedang mendengar suara gembala yang lain. Itu bisa suara keinginan kita, suara hobi kita, suara-suara yang lain yang berusaha merampas kita dari penurutan kita kepada suara gembala. Ayo balik, seperti anak bungsu yang kemudian tersadar, saya sudah terlalu jauh. Kemudian dia berbalik. Apa yang dia lakukan? Dia pulang dengan satu tekad. Di rumah bapak saya begitu banyak makanan, begitu banyak kasih sayang di sana. Saya harus balik. Nah, kita mencatat pada waktu dia balik, bapaknya berlari. Bapaknya membuka kedua tangannya menyambut anak yang disebut sebagai anak yang terhilang. Sebetulnya bukan anak yang terhilang, tapi anak yang menghilang, yang meninggalkan rumah bapak. Hari ini kalau kita mungkin belum terlalu jauh, ya, tapi udah agak-agak jauh, jarang berkomunikasi, jarang berhubungan dengan gembala atau kita. Ayo mari kita berbalik. Metanoia, berbalik 100 berapa? 80 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 balik lagi ke sana. Ya. Tapi 180. Kemudian kita datang kepada Bapa. Percayalah, tangan Bapa selalu terbuka. Katakan amin. Dia menyambut kita dan kita mencatat Bapa itu kemudian membuat pesta. Dia bersyukur anaknya yang hilang kembali. Bukan hanya pesta, tapi dia kenakan jubah, dia kenakan cincin. Artinya dia merasa bahwa anaknya itu harus mendapatkan kasih yang melimpah dari. Hari ini tangan Bapa selalu terulur, terbuka bagi kita. Ayo jangan tinggalkan, ayo jangan jauh-jauh. Kita harus mendengar suara gembala kita supaya kita ada dalam pemeliharaan. Yang kedua, sebagai wujud kita dengar-dengaran, sebagai wujud kita taat kepada suara gembala kita harus setia dalam beribadah kepada Tuhan.
Kata beribadah itu jangan hanya diartikan ke gereja. Ya, terlalu sempit kalau kita mengartikan ibadah itu hanya ke gereja. Tapi setiap hal yang kita lakukan yang memuliakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah. Bahkan ketika Bapak Ibu kita semua bekerja, kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu ibadah namanya. Aboda artinya bekerja, melayani sama. Itu adalah ibadah yang kita lakukan. Jadi seluruh aktivitas kita harus tertuju kepada Tuhan. Maka kemudian kita dikatakan beribadah. Tapi juga kita jangan abaikan supaya kita ada dalam sebuah ibadah persekutuan. Kalau dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kamu meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Jadi banyak orang yang gak peduli, ya ada persekutuan, ada gereja, ada ibadah yang dibuat, mereka gak peduli ngapain mukul-mukul, ngapain tepuk-tepuk tangan, ngapain nyanyi, ngapain doa-doa, mereka cuek. Tapi bagi kita berkata jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Juga katakan amin. Sebab dikatakan ini menjelang akhir zaman. Ya, ini sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Kalau kita terus terhubung, terkoneksi dengan saudara-saudara seiman, percayalah kita akan mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Satu batang kayu, ya kalau dibakar akan hanya bisa menyala, tapi apinya tidak besar. Tapi ketika banyak kayu yang kumpul kemudian dibakar, maka itu akan menjadi api unggun. Sendiri kita nggak kuat. Pengkhotbah berkata bahwa kalau sendiri kita nggak, kita perlu orang-orang di sekitar kita. Kita perlu yang namanya support system. Kita perlu orang-orang yang bisa mengingatkan kita, mendoakan kita, menasehati kita, mendorong, mensupport kita. Kita perlu orang-orang di sekitar kita. Makanya yang dimaksud dengan gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Kita tidak semua menjadi tangan, mungkin ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi anggota tubuh yang lain. Kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Makanya kita butuh orang lain. Jangan katakan saya sendiri bisa, ya saya nggak perlu orang lain, ya saya sendiri juga nggak apa-apa tuh. Nggak, kita butuh orang lain. Ada orang yang dengan arogan berkata, saya nggak butuh orang lain, saya nggak mau diatur orang lain. Saya bilang, siapa bilang? Ya, kamu pakai baju hari ini itu sudah sebagai bukti kamu diatur orang lain. Ya, emang kamu yang bikin baju itu orang yang bikin. Jadi sebetulnya kita butuh orang lain. Dan terlebih kita butuh orang-orang di sekitar kita yang membawa kita, mendorong kita, mengguide kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi Paulus berkata pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang kelakuannya, yang candaannya, yang bicaranya jorok, bicaranya kotor, lama-lama kita juga jadi ikut-ikutan. Tapi kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang selalu bicaranya positif, bicaranya membangun, bicaranya menguatkan, maka kita juga akan pertama kita menjadi kuat dan kita juga terbiasa untuk menguatkan orang lain. Jadi hati-hati dalam bergaul. Jadi bukan hanya orang sebetulnya ketika kita bergaul dengan sosmed, dengan handphone kita yang sangat dekat itu, maka kita harus memilih hal-hal yang baik dan benar yang harus kita bergaul dengan yang kita lakukan. Jadi, waktu kita lakukan itu maka percayalah pemeliharaan Tuhan itu. Nah, bagaimana kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Kita harus terus beriman. Setuju katakan amin? Kita harus terus mempercayai Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja atas hidup kita. Kalau Yosua misalnya, satu kali ketika di Donggala waktu itu dia masih belum terlalu mengerti sebetulnya. Tapi hari ini dia sudah mengerti. Dia pulang les, dia les. Nama guru lesnya itu, saya
Ceceling, dia panggil Ceceling. Kemudian dia bawa PR, ya. Dia minta tolong saya. Dulu manggilnya masih Pipi, dia Pipi Mini. Nggak tahu dia ikut anak sama Krisdayanti atau Pipi, tolong kerjain ini matematika, tolong. Waktu saya bantu dia, tiba-tiba dia protes. Salah Papi, salah Pipi. Salah di mana? Ceceling bilang, Ceceling bilang begini. Saya jadi merasa kok dia lebih percaya guru lesnya. Memang kan karena dia hampir setiap hari waktu itu les. Tapi saya bilang Jojo mesti percaya ya sama itu. Maka saya mulai keluar agak sombong dikit gitu ya. Bilang Papi ini ranking 1 jago matematika gitu. Jadi artinya saya mau meyakinkan dia supaya dia percaya sama saya. Nah, seringkali kita seperti itu sama Tuhan. Tuhan bilang percaya sama saya. Mungkin di mulut kita bilang ya Tuhan saya percaya, tapi di hati kita masih ada keraguan, masih ada kecemasan, masih ada ketakutan. Jangan. Sehingga Matius pasal 6 itu dengan jelas kalau kita baca ayat 25 sampai 34 itu tentang jangan khawatir. Tuhan Yesus begitu gamblang menjelaskan kepada kita dengan gambaran-gambaran analogi. Lihat burung di udara, lihat bunga bakung di ladang. Yesus ingin memberi penekanan kepada kita. Kenapa kok kamu khawatir? Kenapa kok kamu takut? Kenapa kamu kok gak percaya sama saya? Nah, hari ini rasa syukur kita harus kita tunjukkan dengan ayo percaya sama. Percaya bahwa hidup kita ini dalam tanganku. Percaya bahwa Dia yang mengendalikan seluruh keberadaan hidup kita. Dengan catatan tadi, asal kita jangan meninggalkan, jangan kita yang menghilang, jangan kita yang menjauh dari Tuhan. Nah, biar hari ini dan seterusnya kita harus tetap sekali percaya Yesus, selamanya kita percaya Yesus. Setuju katakan amin. Sebab waktu kita percaya kepada Yesus itu bukan hanya ucapan syukur, bukan hanya rasa syukur kita atas pemeliharaannya, tapi ada berkat terbesar yang kita dapatkan, keselamatan kekal Tuhan sediakan bagi kita. Setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Biar kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan yang memberi kami nafas, Tuhan yang memberi kami sehat, Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati rumah tangga kami, Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biar rasa syukur kami tunjukkan dengan terus percaya kepada-Mu, dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Kami bersyukur di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bunda. Dengan Tuhan, terus melakukan Tuhan, kita berdoa kita tidak mau menjauhi belajar dalam Tuhan. Kasih hamba-Nya mungkin ada yang mau sharing. Baru saja berdua. Dia senyum-senyum ya. Silakan Mas Tian. Ya, ulang tahun. Baru umur baru. Mungkin ada motivasi. Semangat buat hari yang baru, tahun yang baru. Sudah ada
yang baru juga ya. Selamat datang Pak Eri. Lupa minggu depan kita bertemu lagi. Masih ada mungkin? Jadi tahan-tahan. Sekarang aja. Baiklah, kita tetap setia dalam kepercayaan Tuhan satu hari jadi manusia setiap tema yang dilakukan Tuhan kamu dikasih Tuhan dan kita tetap setia kita berjumpa kembali minggu depan di jam yang sama di hari yang sama. Saya tidak sempat dibawa oleh Indonesia. Pujianku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya kami mau Tuhan terus Tuhan ya Bapa, terus mengandalkan Engkau Bapa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan selalu memelihara kami. Oh janji-Mu, firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami baru saja mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ini bukan kebetulan Tuhan, tapi Tuhan ini kerinduan-Mu bagi setiap kami Bapa. Agar kami senantiasa dan selalu Bapa, selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau menggeliat dengan Tuhan. Kami mau terus mengejar Tuhan. Kami mau terus merindukan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa
berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur, kami boleh ada di sini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapak Gembala kami ya Bapak, Pak Rofi yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar terus Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biar terus Tuhan Kau impartasikan ya Bapak, segala keinginan-Mu, segala kesukaan-Mu, segala rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau singkapkan ya Bapak bagi hamba-Mu Tuhan, dalam pengembalannya Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau yang memelihara Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupannya, kesehatannya ya Bapak. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu Tuhan, Engkau yang menggenapinya ya Bapak. Engkau yang memberkatinya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Ibu Gembala kami Bapak. Ya Tuhan semua memberkati Bapak. Menjadi wanita yang hebat, wanita yang perkasa. Menjadi Ibu Gembala yang hebat, yang terus Tuhan menyukakan hati-Mu. Ya terus Tuhan kemuliaan Kau nyatakan bagi hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih kesehatan yang sempurna Tuhan Kau berikan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap jiwa-jiwa ya Bapak yang digembalakan ya Bapak. Biar terus Tuhan mempercayakan. Terus jiwa-jiwa yang memiliki hati ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan menyatakan bagi kedua hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Mega ya Bapak, selaku pemimpin di dalam pengembalaan ini ya Tuhan, di dalam Victory ini Tuhan. Biar Tuhan mengaruniakan kasih-Mu ya Bapak. Biar Tuhan pemakaian-Mu Tuhan untuk hidupnya Tuhan. Lebih lagi ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi istri yang hebat, yang menjadi wanita yang hebat, yang menjadi ibu yang bijaksana ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, apapun pergumulannya ya Bapak. Engkau Tuhan yang menjawab Tuhan setiap doanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, dan juga anak-anaknya yang Tuhan Kau berkati. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tembus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Berkati juga suaminya ya Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan mereka ya Bapak, yang ada di luar negeri ya Bapak. Tuhan Kau memberkati Tuhan. Engkau terus mengurapi. Engkau Tuhan menjadikan Tuhan terus dia menjadi alat-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan hamba-Mu ini Bapak, biar Tuhan Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau yang bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, hamba-Mu ya Bapak. Terus Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan Tuhan hikmat ya Bapak. Kewahyuan yang daripada Tuhan, memakai yang lebih lagi, yang luar biasa lagi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar hidupnya terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan Engkau berikan Tuhan untuk ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa buat Sarah ya Tuhan. Kau memberkati hidupnya Tuhan, dimanapun dia bekerja untuk melayani semua pasien-pasien ya Bapak. Biar Kau rapi tangannya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia Tuhan menjadi terang-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai Sarah Tuhan menjadi alat kesukaan-Mu ya Bapak. Apa yang dia rindukan Tuhan Kau yang menjawabnya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami. Mungkin bagi kami semua Tuhan ada pergumulan ya Bapak. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menyelesaikan bagi kami. Biar Tuhan yang mengerjakan semuanya bagi kami. Kami hanya Tuhan mau melakukan, oh Tuhan Yesus, untuk menyukakan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berikan kami Tuhan, untuk kami setiap terus meminta hati Tuhan, firman-Mu ya Bapak. Terus kami mau merasakan perasaan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak kami Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak remaja, anak-anak ya Tuhan Yesus, dari sekecil ini Bapak, anak-anak yang kecil-kecil ini Bapak, Tuhan Kau memberkati Bapak. Biar Tuhan telinganya Tuhan mau dengar-dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, mereka bertumbuh Tuhan, mereka menjadi Tuhan anak-anak terang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Yesus. Semua mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Victoria ini Bapak. Terus Tuhan kau pakai Tuhan Yesus. Victoria ini Tuhan Yesus sebagai wadah, sebagai Tuhan Allah Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di bangsa kami Tuhan, biarlah itu membawa pertobatan untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Pak Jokowi selaku presiden kami Tuhan. Memimpin bangsa ini. Kau memberikan hikmat yang berlimpah Tuhan. Biar Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar semua segenap ya Bapak, semua yang melakukan Tuhan pekerjaan untuk bangsa ini, biar mereka melakukannya Tuhan dengan takut akan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang diprediksi Tuhan di bangsa ini Bapak, kami hanya percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami, bahwa Tuhan yang menerangi kami. Kami percaya Bapak, adapun Tuhan Yesus diprediksi resesi Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu Tuhan yang selalu Engkau pelihara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Hamba-Mu ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyelesaikan misi-Mu ya Bapak, untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada-Mu. Anak-anak yang terhilang Tuhan kembali kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Dan setiap hamba Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Dia mengerjakan semua apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan, oh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang cinta sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa syukur kami ya Bapak, kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi kami menyerahkan semua kami pada malam hari ini. Kami disembuhkan dalam nama tidak ada lagi kecemasan Tuhan yang hidup dalam hidup kami, yang selalu ada di selalu dengan baik memelihara hidup kami. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dari kami pulang. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata Tuhan berkata bersama. Amin.